Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan metode yang biasanya digunakan untuk memfilter beberapa sensor yang ada di robotika. Misalnya sensor ultrasonik, kemudian sensor thermal dan lainnya, yang mana di situ rentan dengan noise, rentan dengan noise. Nah, di sini saya menggunakan apa? Saya menggunakan metode moving average. Moving average. Nah, jadi kurang lebih rumusnya seperti ini ya. Rumusnya saya seperti ini. Jadi ini saya ambil dari Wikipedia. Jadi kurang lebih rumusnya seperti ini ya. Jadi dia kalau kita lihat grafiknya itu yang warna hijau itu ada noise-nya, kemudian yang warna biru itu yang sudah difilter. Nah, itu dilihat itu lebih lebih halus ya datanya gitu. Nah, itu nanti bisa mengurangi noise yang ada di sensor sensor ultrasonik. Tiba-tiba di tengah jalan ya sensor ultrasoniknya itu error gitu, atau ada data yang loncat-loncat, ada spek-spek gitu. Nah, untuk menghilangi data yang loncat-loncat itu, nah kita bisa menggunakan filter ini. Nanti datanya biar lebih halus gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya aplikasinya nggak hanya di robotika saja ya, bisa di kalau di sini dicontohkan di financial application gitu dan lain sebagainya. Rumusnya sangat sederhana ya karena dia moving itu kan dia bergerak. Berarti harus ada window-nya gitu. Window-nya ini di apa namanya? Diibaratkan dengan K kalau di sini. Moving window average. Average itu kan rata-rata ya. Berarti dia merata-rata dari nilai yang dijumlahkan tadi di rata-rata gitu untuk menjadi nilai yang tadi. Nah, sebenarnya metodenya ada banyak ya, ada banyak, ada eksponensial, ada weight, tapi kita coba yang paling sederhana dulu, yang ini. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan ini ya, saya contohkan dulu caranya. Nah, di sini saya menggunakan filternya dua ya, dua window ya. Saya contohkan 4 dan 30. Nah, nanti kalian buat window-nya yang banyak ya. Bisa mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Kemudian di sini coba saya tampilkan ini data noise ya, data acak yang saya random gitu. Misalnya data ultrasonik, harusnya dia nilainya di tengah 0,5 gitu. Tapi saya random ya, pakai random Gaussian nah ini. Nah, kemudian saya coba pakai filter 4 itu. Nah, ternyata dia ini ya bisa terhilang noise-nya yang merah ini, hasilnya yang hijau. Atau kita pakai window yang lebih besar gitu, window yang lebih besar. Nanti hasilnya bagaimana? Kita pakai window yang lebih besar. Nah, nanti dia hasilnya akan lebih mendekati 0,5 ini ya, mendekati 0,5. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk demonya. Nah, caranya bagaimana? Jadi caranya pertama kita harus bikin nilai random dulu ya, menggunakan timer random. Timernya nilainya adalah intervalnya 10 nah gitu. Nah, di sini ada randomize. Ya, randomize itu untuk random nilai acak ini ya, apa namanya? Nilainya itu. Kemudian di sini ada i plus plus, i plus plus 1, dia akan nambah terus sampai 500. Jadi kita bikinnya nilainya 0 sampai 500. Nah, kemudian nilai randomnya kita masukkan ke array ya, ke array nilai random itu. Jadi disimpan nilainya, kemudian kita tampilkan di chart 1 series ke 0 gitu. Nah, kemudian di sini ada button 2 gitu. Nah, button 2 klik ini digunakan untuk menghandle atau membuat filternya gitu. Nah, di sini ada radio button 2 gitu, radio button 1 untuk windownya 40 dan button 2 windownya 6. Nah, nanti tugas kalian coba bandingkan ya dengan window-window yang lain ya. Kalian bisa minimal 5 window ya, 5 window
kalian buat, nanti kalian analisa perbedaannya seperti apa. Nah, setelah itu, nah rumus yang tadi itu saya turunkan jadi program seperti ini gitu. Jadi mulai dari I 0 sampai 500, nah dengan stepnya 1, kita filter ya, kita filter di mana jika I lebih dari window ya, windownya ini nilainya berapa? Nah, tergantung di sini. Nanti kalau 6 berarti jika I-nya sudah 6 maka dia difilter. Jadi I 0 sampai 6 difilter, kemudian 1 7 difilter, 2 8 difilter, 28 difilter, 3 9 difilter, dan seterusnya gitu. Kemudian di sini ya, C sama dengan 0, window, min 1, step 1. Kemudian sum filter. Nah sum filter ini nilainya 0 ya awalnya, kemudian filter I kurangi J gitu. I kurangi J. I-nya apa? I-nya itu adalah nilai yang kita inginkan tadi. Kemudian J itu adalah data sampai window-nya gitu. Kalau kita window-nya pakai 6, berarti nanti di sini akan dijumlah ya. Nilai ke 0 sampai ke 6 ini dijumlah terus. Nah, setelah itu nanti dibagi sama window-nya. Window-nya berapa? 6 ya dibagi 6. Berarti kan kalau kita rata-rata itu kan contohnya gini ya, ada nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini ya. 11, 12, 13, 14. Nah, ini saya ilustrasikan seperti ini. Nah, di sini kan ada 14 contohnya ya. Ini saya nggak teruskan. Dan seterusnya ini sampai 500. Itu kan ya datanya. Nah, di sini kan ada nilai 0 sampai 500 ya. Nah, window-nya berapa? Window-nya itu 6. Nah, berarti di sini ya, filter ke I, contohnya saya ambil yang ke 0 ya. Dia data yang baru ya, data filter yang baru itu ngambilnya dari ini ya, 0, data ke 0, 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 6. Nah, itu. Kemudian data ke 1, data 1 yang ini ya. Data ke 1 yang ini ya. Itu kita ambil dari diambil dari nih ya. D. Jadi data yang ke 1 ini kita ambil dari yang tadi gitu. Jadi rata-ratanya. Nah, itu. Kalau di sini I ya, I-nya itu 0 berarti min J. Berarti mulai dari contohnya kalau 6 berarti 6 min 0 min 1 min 1 dan seterusnya itu. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi dia diambil dari data yang ke-6. Data yang ke-6 itu nanti dikurangi J. Berarti dikurangi mulai dari 0, 6 kurangi 0 berarti data ke-6, data ke 5, 4, 3 dan seterusnya gitu. Nanti diambil dari sini. Setelah itu di rata-rata. Nah, kemudian nanti ditampilkan chartnya sama ya, chart 1 tapi seriesnya beda. Ya, mungkin itu aja, nanti silahkan tugasnya ditambah yang ini gitu ya. Sekian dari saya.